Andrew Tate. Manusia penuh dengan kontroversial di masyarakat seluruh dunia. Banyak yang menyukainya dan tidak kalah banyak juga orang yang membencinya. Mari kita lihat dari sisi netral. Siapakah Andrew Tate? So Andrew, tell us about your past. Tell us about you growing up. Tell us about your story. Where are you from? Who is Andrew Tate? Yeah, Andrew Tate is a man who grew up in America till he was around 10, and then he moved to England in a council estate, homeless shelter, then moved to a council estate where only our mother raised us. We're from a single-parent household in the council estate in Luton in England. We came from the absolute bottom income bracket that possibly exists, and now we're in the top income bracket that can possibly exist. And we've gone through every single income bracket and all the different echelons of life and learned many lessons along the way. And we've inspired many people along the way. And one of the things we preach and teach to people as a whole is not only mental rigidity, but we also explain that it's very difficult to escape the matrix if you don't have any money, and that making money is exceptionally important. It's not just important to be greedy and buy a Lamborghini. It's important because you're not allowed a free thought. You're not allowed a free mind if you don't have money. Kenapa banyak orang yang membencinya dengan sebutan misoginistik? Dalam arti lain, orang yang membenci maupun merendahkan wanita. Dan akhir-akhir ini, Andrew harus masuk penjara karena kasus pemerkosaan, perdagangan manusia, dan organisasi kriminal. Apakah benar? Dan di sisi lain, kenapa juga banyak orang yang menyukainya? Terlebih dahulu, kita harus mengetahui latar belakang dan kisah dari seorang Andrew Tate. Emory Andrew Tate III, a.k.a. Andrew Tate, lahir pada tanggal 1 Desember 1986 di Washington DC, Amerika Serikat. Ayahnya Emory Tate berkulit Afrika-Amerika dan seorang master dalam dunia catur. Ibunya Eileen Tate, orang yang berkebangsaan Inggris dan seorang ibu rumah tangga. Setelah orang tuanya cerai, ibunya membawa Andrew Tate dan Tristan Tate, kakaknya Andrew Tate, ke Luton Town di Inggris pada saat Andrew masih berumur 10 tahun dan mereka tinggal di rusun. Andrew pertama kali menganut agama Kristen, dan dia pernah menjadi seorang ateis. Tapi setelah dia merasakan duniawi dan dia berpikir apabila ada kejahatan dan kejelekan di muka bumi ini, pasti ada juga yang namanya kebaikan. Dan apabila ada iblis di muka bumi ini, pasti ada satu kekuatan yang suci paling tinggi. Oleh karena itu, Andrew mulai mempercayai adanya Tuhan. Dan pada akhirnya dia memilih Islam untuk agama dia sekarang. Ketika memasuki usia remaja, Andrew memulai karirnya sebagai atlet kickboxing. Dan seiring berjalannya waktu, dia berhasil menjadi juara dunia kickboxing 4 kali pada masa remajanya. Kemudian dia harus berhenti dari dunia kickboxing karena cedera mata yang dia alami ketika bertarung. Dan Andrew dan Tristan mengalami masalah finansial. Andrew mulai mempelajari apa itu uang dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan usaha dia dan Tristan pertama kali adalah usaha webcam. Pada saat dia berkarir di dunia kickboxing, tentunya dia menemukan banyak wanita, khususnya ring girl. Kemudian dia menawarkan untuk menjadi model webcam dan mereka pun bagi hasil dengan wanita itu. Tapi yang gue lihat di sini, tidak ada terjadi keterpaksaan di wanitanya. Kebetulan saja Andrew mengenali wanita itu dan mengajak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari hanya sekedar ring girl. Itulah awal mulanya usaha mereka, Andrew dan Tristan Tate. Kemudian mereka mulai muncul di sosial media dari tahun 2017 dan mulailah kontroversi ini dimulai. Have you heard of Andrew Tate? Yeah, I think he's an ass. He's a I am disgusted. I have a disgusted face. red flag is if a guy follows Andrew Tate. Really? That's definitely a red flag for me. Damn, that's my guy. I love Andrew. I think he got popular because he's very good at spewing hate. Pada awalnya, tidak ada yang tahu siapa itu Andrew Tate dan Tristan Tate. Mereka hanya sekedar YouTuber yang membuat konten tentang kehidupan mereka sehari-hari. Seiring berjalannya waktu dan mereka mulai dikenal oleh masyarakat luar sana dari gaya hidup yang mewah dan motivasi yang diberikan kepada anak muda, mengajarkan para laki-laki bagaimana menjadi pria sejati yang bekerja keras, maskulin, dan menghargai wanita. Pada tahun 2021, namanya semakin naik dan mulai berpengaruh terhadap banyak laki-laki terutama anak muda di seluruh dunia. Banyak yang mengerti pesan yang dia sampaikan, salah satunya membangun diri menjadi high-valued man seperti yang gua bahas di konten sebelumnya. Tapi nggak kalah banyak juga orang yang tidak paham bahkan salah tangkap dengan apa yang dia sampaikan. Terutama perihal wanita, bagaimana seharusnya kita sebagai laki-laki memperlakukan wanita layaknya traditional men, yaitu memberi nafkah, menyenangkan mereka baik fisik dan rohani, mengerti dengan mereka, peduli dengan mereka, dan masih banyak lainnya. Tapi banyak juga yang menganggap dia merendahkan wanita, dalam arti lain, misoginistik.
Ya, menurut gua ada beberapa klip yang dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan dan ketenaran channelnya. Hal ini sudah biasa terjadi, dan mulailah banyak bermunculan para haters. Tapi, apakah dia emang mengatakan hal seperti itu? You'll be the judge. Gua pribadi, jujur, tidak semua hal yang dia katakan gua setuju. Tapi, perihal motivasi dan sharing pengalaman hidup, bisa dibilang dia banyak betulnya juga sih. Karena hidup sebagai laki-laki itu memang sangatlah keras. More. No, women respect men who stick by their principles and their beliefs. And the principles and beliefs of a man are always to do what he is supposed to do, regardless of how he feels. You must train when you don't feel like training. You must protect when you don't feel like protecting. You must be a good man. And when you're actually a truly good man and a high value man, this is something I absolutely realized in jail. Contoh seperti ini. Mana kita buat skenario? Untuk wanita menikmati duniawi itu sangat gampang. Dengan modal kecantikan mereka, wanita bisa memasuki tempat-tempat khusus seperti tempat VIP, pesta pribadi, circle yang lebih mewah, dan banyak tempat lainnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Beda halnya dengan laki-laki, yang dimana laki-laki harus bekerja keras untuk mendapatkan hal itu. Dan laki-laki harus berusaha memiliki value yang sesuai dengan kriteria yang wanita inginkan. Contoh, ada wanita yang ingin laki-lakinya itu mapan, sukses, berwawasan luas. Laki-laki harus bekerja keras untuk mendapatkan semua itu. Because we start from zero. Setelah itu, laki-laki mendapatkan calon pasangan yang dia idamkan, dan itu adalah reward bagi dia. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa dijadikan reward seperti mobil, rumah, mainan, dan lain-lain. Itulah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Inilah salah satu motivasi dari banyak motivasi lainnya yang diberikan Andrew Tate. Tapi sebagaimana yang kita tahu, menjadi orang yang terkenal tidak semudah itu. Sudah pasti ada orang atau pihak yang ingin menjatuhkan. Dan pada tanggal 30 Desember 2022, controversial influencer Andrew Tate, social media personality Andrew Tate, that's Andrew Tate. Disgraced influencer Andrew Tate has been indicted and will face charges of rape, human trafficking, and forming a criminal gang to sexually exploit women. You're facing some very serious allegations. I absolutely not really know I'm a force for good because I'm a force for truth. And truth is a good thing. Without truth, we're going to end up in absolute tyranny and slavery, and we're already on our way there because a lot of men are largely forgotten about. Hey, please. There's no evidence in my files. I've done nothing wrong. Everybody knows I'm innocent. This is a huge injustice the way we see it. They should not be detained at this point. There are not even charges filed against them. Ask them for evidence, and they will give you none because it doesn't exist. Ask the politicians, ask the judges. You're getting closer to the truth. Benar, Andrew Tate dan kakaknya Tristan Tate ditahan pada tanggal 30 Desember 2022 di Bukares, Romania dikarenakan kasus tersebut. Tapi di balik kasus ini sangat banyak juga terjadi kontroversial. Banyak yang ingin menjatuhkan Andrew dan Tristan, mulai dari barang bukti yang tidak valid, saksi yang berbohong, penundaan kasus yang tidak masuk akal, dan masih banyak lagi. Ya mau gimana lagi, ibaratnya apabila kita memiliki power untuk menggerakkan massa, tentunya ada pihak yang tidak senang. Apalagi power yang menggerakkan anak-anak muda di zaman sekarang. Bisa dibilang zaman sekarang itu, anak muda itu adalah sumber uang. Beda pada zaman dahulu, di mana tidak ada sosial media dan teknologi yang masih kurang canggih. Kenapa? Berkat adanya sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, dan lain-lainnya, kita bisa lebih mudah untuk memasarkan produk atau brand kita secara organik, maupun biaya yang lebih kecil dibandingkan marketing pada zaman dahulu. Yang dimana kita membutuhkan puluhan juta bahkan ratusan juta untuk memasarkan produk atau brand kita. Dan bukan itu saja, masih banyak lagi penggunaan sosial media seperti informasi, media, dan lain-lain. Zaman dimana usernya yang paling banyak adalah anak muda. Kita tidak hanya menjual produk, tapi bisa memberikan ajaran bahkan menggerakkan massa. Itulah yang dilakukan Andrew Tate dan kakaknya Tristan. Mereka memotivasi anak muda menjadi high-valued men, yang dimana untuk menjadi high-valued men tidak diajarkan di sekolah. Dan anak muda di zaman sekarang sudah banyak kehilangan jati diri. Banyak yang tidak mengerti bagaimana kerasnya kehidupan sebagai laki-laki. Ya itu terjadi salah satunya karena efek sosial media juga, yang membuat kita kecanduan, bermalas-malasan, dan masih banyak hal negatif lainnya. Andrew dan Tristan pada akhir-akhir ini sangat aktif di media sosial, dan namanya makin besar dan makin berpengaruh bagi banyak orang, terutama laki-laki seluruh dunia. Bagaimana tidak, Andrew Tate adalah peringkat 29 orang yang paling di-search di Google. Tapi seiring berjalannya waktu,
ada pihak yang tidak suka dengan hal itu. Karena ada pihak yang tidak ingin agendanya diganggu. Siapakah pihak ini? Komen ya kalau ingin dibahas. Tapi kembali lagi, di dunia ini banyak hal yang tidak bisa dan tidak akan diselesaikan. Maksudnya, ada beberapa hal kalau diketahui akan menimbulkan kepanikan dan kerusuhan massa. Kalau kita mendengar hal kontroversial itu, bisa dibilang tidak akan selesai, bahkan sangat susah untuk menyelesaikannya. Yang pasti bukan susah karena keterbatasan ilmu. Setelah Andrew dan Tristan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan, banyak anak muda bahkan yang sudah tua pun bahagia dengan kebebasan mereka. Mereka kembali bisa memotivasi anak muda. Tapi pastinya ada juga dan tidak sedikit orang yang benci dengan mereka bebas dari penjara. Iya, itulah kehidupan. Apabila ada kebaikan, pasti ada kejahatan. Dunia ini adil kok. Setelah itu mereka sudah mulai aktif di media sosial dan melakukan podcast. Dan juga sharing di Twitter dan media sosial lainnya. Dan Clipper pun mulai bermunculan. Dan pada akhirnya timbullah pertanyaan. Apakah mereka benar bersalah? Apakah tuduhan yang diberikan benar fakta? Kenapa buktinya tidak ada? Siapa di balik semua ini yang menyebabkan Andrew dan Tristan di penjara? Bagaimana menurut kalian? Leave a comment. They dislike me not just because of what I say, because everybody knows what I say is true, but because of the huge amount of influence I have, and also the influence I have over the one demographic they're most fearful of, which are the young military-age males. So they're scared of men free thinking, and they're scared of young men free thinking, and my fans are young military-age males, and I teach them to free think. So they look at me and they literally see me as a threat to the world. I feel like men nowadays need an Andrew Tate. The guy who's motivating men to be men. If you cannot control your own mind, then you go through life with zero control. It's so easy to win if you can control your own mind. But it seems that nobody fucking can. And that's how the people who run the world keep the world running. Because they have all the slaves exactly where they need them to be. Permanently distracted and semi-depressed. Working their asses off in jobs which will never satisfy them and never pay enough money. That's the Matrix. Masculine men have a duty to provide and protect those they care about. We have a duty to do things we don't feel like doing because we know we're supposed to do them. And it's your duty as a man to stand up and say, I want to be as important and strong and good-hearted and God-fearing as possible, and I need to work hard to achieve those things. I said this to the judge. How does it make sense a man with no criminal record, who is financially successful, decides to begin to human traffic at 35 years of age? I have no financial motivation. It's clearly not my personality profile. I don't need money. It doesn't even make any sense from a pure logical perspective. There's no motive to the crime. Who have I human trafficked? Who is the victim? There's no victims and there's no motive.